Israel melakukan serangan udara dengan pesawat tempurnya pada sebuah masjid berlokasi di wilayah Al-Zabra, jalur Gaza bagian tengah. Gempuran tersebut menewaskan setidaknya 50 warga sipil sehingga puluhan lainnya mengalami luka-luka. Kantor berita Palestina Wafa melaporkan pembantaian tersebut terjadi pada hari Rabu malam bertempat dengan waktu salat bagi jemaah muslim setempat. Sumber melaporkan bahwa pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah masjid di lingkungan Sabra di tengah jalur Gaza, menewaskan sekitar 50 orang dan puluhan lainnya terluka. Selain itu, serangan udara Israel juga menargetkan sekolah Malaysia di kamp pengungsi Nusairat, jalur Gaza bagian tengah. Ada 3 warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka yang menjadi korban serangan tersebut. Pada hari yang sama pula, pesawat-pesawat tempur Israel pun menargetkan menara telekomunikasi Palestina di kota Khan Younis, Gaza sebagian selatan. Peristiwa tersebut menewaskan seorang anak dan melukai beberapa korban lainnya. Diberitakan sebelumnya, serangan udara Israel juga menargetkan kompleks Masjid Abu Dar Al-Ghafari di kota Khan Younis, Gaza pada hari Senin. Serangan tersebut bertepatan dengan waktu salat maghrib setempat. Tidak ada informasi resmi mengenai korban dalam serangan tersebut, namun sumber mengatakan bahwa serangan tersebut membuat para jemaah terpaksa menghentikan sholat mereka. Sebagian informasi minggu ini sudah lebih dari 60 masjid di Gaza yang hancur sejak agresi Israel ke Palestina memanas pada 7 Oktober 2023 pekan lalu. Serangan Israel pada Masjid Khalid bin Al-Khalid dan Masjid Al-Sawar hanya berjarak dalam hitungan menit. Lalu, 1 jam setelahnya, pesawat tempur Israel menyerang Masjid Al-Ikhlas dan Masjid Al-Mustafa. Kementerian Dalam Negeri Gaza dalam pernyataannya minggu lalu menyebut, masjid di Gaza yang hancur akibat serangan Israel bertambah menjadi 59 masjid dan 136 masjid lainnya mengalami kerusakan pada 8 November 2003 lalu. Serangan Israel di jalur Gaza memasuki setidaknya sudah 11.320 warga Palestina yang menjadi korban terbunuh dalam agresi militernya. Termasuk diantaranya lebih dari 7.800 korban adalah wanita dan anak-anak, sementara lebih dari 29.200 korban lainnya mengalami luka-luka. Ribuan bangunan termasuk rumah sakit, masjid, dan gereja juga telah rusak atau hancur akibat serangan udara dan darat yang tidak henti dari Israel terhadap wilayah kantong yang terkepung tersebut sejak bulan lalu. Serangan udara Israel lagi-lagi menargetkan kompleks ibadah di kota Khan Younis, Gaza, tempatnya di Masjid Dar Al-Ghafari. Kali ini pasukan Israel melancarkan serangannya bertepatan dengan waktu sholat setempat. Aksi tersebut terekam oleh kamera seorang fotografer Gaza, yaitu Belal Khaled, yang dibagikan oleh melalui media sosial Instagram. Diketahui, serangan tersebut terjadi pada hari Senin bertepatan dengan waktu salat maghrib setempat. Pengeboman di sekitar Masjid Abu Dar Al-Ghafari salat maghrib berlangsung, demikian pernyataan Belal Khaled. Berdasarkan video unggahannya tersebut, terlihat para jemaah salat maghrib lari berlarian keluar dari masjid berselimut debu putih. Mereka mengevakuasi diri menjauh dari masjid. Anak-anak terlihat menangis ketakutan, bahkan ada warga yang sampai jatuh pingsan. Belal Khaled mengabarkan bahwa serangan tersebut membuat para jemaah terpaksa menghentikan salat mereka. Ia menyebut mereka khawatir ada serangan susulan yang menyasar ke Masjid Abu Dar Al-Ghafari. Diberitakan sebelumnya minggu ini, sudah lebih dari 60 masjid di Gaza yang hancur sejak agresi Israel ke Palestina memanas 7 Oktober. Pekan lalu, serangan Israel pada Masjid Khalid bin Al-Khalid dan Masjid Al-Sewa hanya berjarak dalam hitungan menit. Lalu 1 jam setelahnya, pesawat tempur Israel menyerang Masjid Al-Ikhlas dan Masjid Al-Mustafa. Kementerian Dalam Negeri Gaza dalam pernyataannya minggu lalu menyebut masjid di Gaza yang hancur akibat serangan Israel bertambah menjadi 59 masjid dan 136. Israel mengklaim pejuang Hamas bersembunyi di dalam sekitar fasilitas sipil seperti tempat ibadah tersebut. Hal itu termasuk pelanggaran internasional karena tempat ibadah termasuk kekayaan budaya yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Demikian informasi disampaikan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.